Halo guys, kembali lagi di channel Excel Racer. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang user flow dan sitemap yang melanjutkan video sebelumnya. Oke, langsung aja. Apa itu user flow? User flow itu merupakan sekumpulan tugas yang harus dilakukan pengguna untuk menyelesaikan beberapa proses dan dapat diringkas menjadi sejumlah langkah penting untuk membantu pengembang atau developer dalam memahami bagaimana sistem berinteraksi dengan pengguna. Kemudian sistemnya ini perlu merespon pengguna ketika mereka melakukan kesalahan dan melakukan tindakan. Kemudian pihak pengembang dapat melihat semua detail dan spesifik interaksi pada user flow. Nah, kemudian untuk tujuannya itu adalah untuk membantu desainer atau user interface design untuk menangkap apa yang akan dilakukan pengguna dan memasukkan informasi dalam mengarahkan mereka ke tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada komponen user flow. Nah, untuk komponen user flow ini terdiri dari dua macam, yaitu ada fitur dan flow. Untuk yang fitur, yang pertama itu ada bullet atau konektor yang fungsinya untuk menghubungkan dari halaman 1 atau page 1 ke halaman 2 atau page 2 dan seterusnya. Intinya untuk menghubungkan di halaman yang berbeda. Nah, kemudian ada processing. Untuk processing ini untuk memproses tingkah laku atau hal yang diinginkan, seperti itu. Kemudian ada decision. Untuk decision ini ibarat percabangan, ada yes dan no. Nah, dan ini digunakan untuk situasi dalam kondisi yang diperlukan untuk iya atau tidak, seperti itu. Nanti ada di contoh slide selanjutnya. Kemudian ada data atau input output, kemudian ada manual input, dan selanjutnya ada flow. Flow ini merupakan alur yang menghubungkan setiap proses dari kerangka user flow. Di sini ada dua, yaitu flow direction dan node link. Nah, untuk flow direction ini untuk mengarahkan dan menuju, misalnya dari proses 1 ke proses 2. Nah, ini menggunakan flow direction. Nah, misalnya selanjutnya untuk yang node link ini digunakan biasanya untuk dari input output atau processing itu menuju ke display, seperti itu teman-teman biasanya. Dan oke, selanjutnya ini adalah contoh user flow pemesanan hotel. Ini user flow-nya secara keseluruhan. Contoh. Nah, kita mulai aja. Di sini ada proses mencari hotel gitu kan. Yaudah, kita ingin mencari hotel. Nah, kitanya ini berarti masuk ke proses. Nah, setelah ada keinginan mencari hotel, hal selanjutnya apa nih yang harus dilakuin? Berarti membuka aplikasi pemesan hotel, misalnya Traveloka atau apalah. Itu masuk ke proses. Oke, tingkah laku itu masuk ke proses. Kemudian setelah buka aplikasi, kita ditampilkan atau disuguhkan beranda pada aplikasi tersebut. Itu masuk ke proses. Kemudian di sini kita lihat ada node link. Node link itu untuk berpindah dari menu satu ke menu lainnya atau dari fitur satu ke fitur lainnya. Nah, kemudian di sini ketemu nih ada rekomendasi hotel, input output ya, ini data. Nah, yaudah, berarti dari beranda itu kan ibaratnya ada rekomendasi hotel yang entah dari bintang 5 atau jarak dekat dengan kalian atau berdasarkan feedback, seperti itu. Itu untuk rekomendasi hotel. Nah, selanjutnya dari rekomendasi hotel ini si user atau kita milih untuk memesan hotel. Maka masuklah ke proses pesan hotel di sini. Setelah masuk pesan hotel, di sini masuk ke manual input. Kenapa manual input? Karena di sini berbentuk form pemesanan, yang dimana yang pastinya sebuah form ini kita mengisinya manual.
karena ini berbasis apps, ya berarti kita ketik, dan itu juga termasuk manual input. Selanjutnya dari form pemesanan itu lanjut ke form data diri. Nah, di form data diri ini juga menggunakan manual input, karena pada data diri kita ini walaupun sudah disetting di aplikasinya, pasti ada aja data yang harus kita inputkan secara manual. Maka dari itu di sini menggunakan manual input. Selanjutnya masuk ke form pembayaran. Kenapa di sini menggunakan manual input? Karena pada form pembayaran itu memang manual input gitu. Kayak misalnya kita memasukkan PIN atau kita memasukkan metode pembayaran, terus kemudian masukin voucher dan segala macam, itu termasuk ke manual input pada form pembayaran. Nah, setelah form pembayaran, di sini ada not link. Kenapa not link? Karena perpindahan dari fitur 1 atau layer 1 ke layar atau fitur lainnya. Karena tadi sini manual input, maka sini pakai not link untuk masuk ke display untuk pop up pemesanan. Jadi setelah teman-teman melakukan pemesanan, kemudian isi form data diri, kemudian pembayaran, nah di sini masuk ke display atau outputnya. Di sini menggunakan display. Nah, setelah menampilkan display, di sini langsung ketemu dengan decision dengan kondisi simpan pemesanan, atau ibaratnya simpan apa sih itu namanya, kayak stroke lah ibaratnya, tapi ini kan berbasis apps gitu ya teman-teman. Jadi ya screenshotan lah anggapnya, simpan screenshotan. Nah, di sini ada dua kondisi, ya atau tidak. Jikalau teman-teman atau user itu memilih ya, maka selanjutnya akan menuju menu riwayat gitu. Untuk riwayat ini kan biasanya terdiri dari beberapa pesanan-pesanan gitu kan, jadi akan terkumpul di menu riwayat. Nah, kalau user atau teman-teman milih tidak, maka itu akan berlanjut ke beranda dengan catatan setelah di beranda itu untuk yang pop up pemesanan itu tetap terdaftar di server seperti itu. Ini contoh user flow pemesanan hotel berbasis apps kayak gitu teman-teman. Nah, ini tadi yang versi secara luasnya ya teman-teman, user flow-nya pada pemesanan hotel. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus sederhananya yang bukan universal atau bukan contoh user flow yang luas seperti slide sebelumnya. Nah, ini ada kasus 1. Nah, kasus 1 ini misalnya ada user ingin data dan aktivitas rekeningnya di-share. Jadi gimana caranya? Jadi dari menu beranda ini carilah menu rekening, dan ini sama-sama menggunakan simbol proses. Nah, kemudian dari proses ini kan ingin input output, berarti di sini kita pakai aja not link. Kemudian pada input output ini, karena tadi kita tujuannya untuk menginput dan menampilkan data aktivitas rekening, maka tulislah data dan aktivitas rekening. Nah, setelah itu baru kita share pakai simbol processing. Ini untuk kasus yang pertama. Kemudian untuk yang kasus kedua, kita ingin share pop up transfer atau bukti transfer gitu kan teman-teman. Nah, berarti kita masuk aja nih ke menu transaksi yang dimana pasti menggunakan proses. Kemudian masuk ke form bank. Nah, kenapa di sini menggunakan manual input? Karena di form bank ini kan kita otomatis ngisi jumlah nominal, kemudian PIN dan segala macam yang dibutuhkan di form bank. Nah, kemudian setelah kita manual input, masuklah ke pop up transfer di sini dimana menggunakan simbol display gitu teman-teman. Nah, setelah display barulah kita bisa share. Ini untuk kasus yang kedua. Nah, kemudian untuk kasus ketiga ini sederhana banget. Ingin melakukan scan barcode gitu kan teman-teman. Nah, pertama ya di menu beranda atau tampilan beranda itu menggunakan processing. Kemudian kalau mau ke scan barcode, nah kita
periksa dulu nih scan barcode ini kira-kira masuknya ke apa. Di sini masuknya ke manual input. Kenapa? Karena untuk menampilkan scan barcode itu, atau kita melakukan scan barcode itu, kita secara manual menggunakan tangan kita, kemudian menggunakan handphone kita. Itu namanya manual input. Kemudian setelah scan barcode, baru bisa konfirmasi itu menggunakan processing. Nah, kemudian ini ada struktur navigasi atau sitemap. Nah, ini adalah card sorting pada video sebelumnya, yang dimana ini adalah afternya. Nah, kan kemarin pada video sebelumnya itu ada before, modify, dan after. Nah, di sini untuk membuat sitemap atau struktur navigasi kita menggunakan after modify. Jadi yang telah dimodify gitu teman-teman. Nah, oke, masuk aja. Sitemapnya seperti ini teman-teman, yang telah dimodify. Di sini ada menu beranda. Nah, ini sitemapnya ini dibuat seperti card sorting yang telah dimodify gitu teman-teman. Nah, kemudian yaudah kita samakan, tinggal kita gambar sitemapnya atau struktur navigasinya. Nah, di sini beranda nih, beranda ada scan to pay, favorit, top up, rekening, dan promo. Kita bikinlah sitemapnya sini, ada beranda. Kemudian isi dari beranda itu ada scan to pay, favorit, top up. Kemudian dalam top up itu ada jack one, ada refund. Kemudian di dalam beranda lagi itu ada rekening dan promo. Intinya bikin sitemap ini mudah teman-teman. Yang penting teman-teman ini tahu apa yang harus dibuat dan teman-teman udah punya card sortingnya yang after modify gitu teman-teman. Sama yang transaksi, informasi, dan lainnya itu disesuaikan dengan card sorting ini gitu teman-teman. Itu untuk pembuatan yang sitemap. Nah, kemudian kenapa di sini menggunakan konektor atau penghubung? Karena jikalau ini dimasukkan di sini, ini akan membuat hasilnya berantakan gitu teman-teman. Karena bisa kita lihat sendiri nih di menu pembayaran itu sub menunya banyak banget, ada kartu kredit, pendidikan, PDAM, BPJS, yang dimana semuanya ini kalau dimasukkan ke sini itu akan berantakan. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk pembuatan struktur navigasi dan sitemap sebisa mungkin buatlah sitemap yang mudah dibaca gitu, yang tidak berantakan. Contohnya seperti ini. Kalau yang menu pembayaran yang digabung pasti akan berantakan, akan susah dibaca gitu teman-teman, akan susah dibaca oleh si pengembang. Jadi sebisa mungkin kita buat sesederhana mungkin, namun isinya itu lengkap gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah menonton.